Suamiku yang sangat perhatian, ternyata dia suka jajan perempuan. Pernikahan yang aku pikir akan baik-baik saja. Aku menikah dengan keyakinan sederhana. Aku tidak berharap rumah mewah. Aku tidak menuntut suami romantis setiap hari. Aku hanya ingin hidup yang tenang dengan satu laki-laki yang pulang ke rumah yang sama. Waktu itu, aku benar-benar percaya selama kami sama-sama berusaha, pernikahan pasti bisa dijaga. Dia bukan lelaki sempurna. Aku tahu itu sejak awal, tapi dia terlihat bertanggung jawab, bekerja, pulang, jarang nongkrong. Aku merasa aman. Aku memasak untuknya dengan perasaan bangga, menyetrika bajunya sambil berdoa, menunggu dia pulang sambil menenangkan diri sendiri. Aku pikir beginilah hidup seorang istri. Hal-hal kecil yang mulai berubah. Perubahan itu tidak datang seperti badai. Ia datang seperti angin kecil yang awalnya tidak terasa. Dia mulai jarang menatapku, mulai sering memegang HP, mulai lebih cepat marah untuk hal sepele. Aku tanya. Dia jawab singkat. Aku cerita. Dia tidak benar-benar mendengar. Tapi aku masih memaklumi karena perempuan sering diajarkan untuk mengerti. Bahkan saat tidak dimengerti, aku menurunkan ekspektasi. Aku mengurangi bicara. Aku belajar diam. Tanpa sadar, aku sedang menghapus diriku sendiri pelan-pelan. Malam-malam panjang tanpa tidur. Ada malam-malam di mana aku memandang langit-langit kamar, sementara dia tidur pulas di sampingku. Tubuh kami berdekatan, tapi jarak batin kami jauh sekali. Aku sering bertanya dalam hati, kenapa aku merasa sendirian, padahal sudah menikah. Aku mulai merasa tidak cukup, tidak cantik, tidak menarik, tidak layak. Aku membandingkan diriku dengan perempuan lain, bahkan yang tidak kukenal. Dan setiap kali aku hampir curiga, aku menampar diriku sendiri dengan pikiran, jangan berlebihan, dia suamimu. Hari di mana semuanya berubah. Hari itu tidak istimewa, tidak hujan, tidak ada pertengkaran. Aku hanya sedang membersihkan rumah. HP-nya tergeletak di meja, layar menyala. Aku tidak berniat membuka, sungguh, tapi satu pesan muncul, pendek, dingin, dan sangat jelas. Bukan nama perempuan, hanya kode, tapi cukup untuk membuat lututku lemas. Aku buka, satu pesan, lalu kedua, sampai ke 10 pesan. Dan disitulah aku tahu, bukan selingkuh emosional, bukan hilaf sekali. Suamiku ternyata suka jajan perempuan. Saat dunia seperti berhenti berputar, aku tidak langsung menangis. Aku membeku, tanganku gemetar, napas pendek, kepalaku penuh suara. Aku duduk lama, sangat lama. Yang terlintas bukan kemarahan, tapi pertanyaan bodoh. Sejak kapan aku mengingat ulang seluruh hidupku, mencari tanda-tanda yang dulu kuabaikan, dan semuanya masuk akal sekarang. Saat semuanya terbongkar, saat aku bertanya, aku berharap dia menyangkal, aku berharap dia marah, aku berharap dia membantah. Tapi dia hanya diam, lalu berkata, cuma buat senang-senang. Kalimat itu menghancurkan lebih dari pengkhianatan itu sendiri. Karena artinya aku tidak cukup berharga untuk dirinya. Aku menyalahkan diriku sendiri. Aku mulai menghukum diriku. Aku berdiri lama di depan cermin, menarik kulit wajahku, membandingkan tubuhku dengan bayangan perempuan lain. Aku bertanya, kalau aku lebih cantik, apa dia tetap begitu? Kalau aku lebih pintar, apa dia pulang? Kalau aku lebih diam, apa dia setia? Aku lupa satu hal penting. Kesetiaan bukan soal kualitas pasangan, tapi karakter seseorang. Bertahan bukan karena cinta. Aku bertahan bukan karena cinta, tapi karena anak, karena keluarga, karena omongan orang. Aku tertawa di luar, menangis di dalam. Aku jadi ahli menyembunyikan luka, lelah yang tidak bisa dijelaskan. Capek itu bukan cuma fisik.
Capek itu saat kamu terus berharap, padahal kamu tahu tidak ada perubahan. Aku merasa mati, perlahan. Bukan jasadnya, tapi jiwanya. Titik di mana aku berhenti memohon. Suatu hari, aku sadar, aku tidak bisa menyelamatkan pernikahan sendirian. Aku berhenti bertanya, berhenti berharap, berhenti memohon. Setelah aku tahu semuanya, hidupku tidak langsung hancur seperti di film-film. Tidak ada teriakan, tidak ada piring pecah, tidak ada drama besar. Yang ada justru keheningan yang panjang dan menyiksa. Hari-hari tetap berjalan. Aku tetap bangun pagi, tetap masak, tetap mengantar anak sekolah, tetap menyeduh kopi untuk suamiku. Dari luar, aku terlihat sama. Tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang mati. Aku mulai menjalani hari dengan perasaan aneh, seperti orang yang hidup di tubuhnya sendiri, tapi tidak benar-benar hadir. Aku bisa tertawa, tapi tawaku kosong. Aku bisa berbicara, tapi suaraku terasa jauh. Setiap kali melihat wajahnya, yang terlintas di kepalaku bukan lagi cinta, melainkan pertanyaan yang terus berulang. Waktu kamu tersenyum ke aku, apakah kamu baru saja tersenyum ke perempuan lain juga? Pertanyaan itu tidak pernah punya jawaban, tapi terus menghantuiku. Malam-malam menjadi bagian paling berat. Aku tidur di sebelah orang yang sama, di ranjang yang sama, di rumah yang sama, tapi aku merasa seperti orang asing. Ada jarak yang tidak terlihat, tapi sangat terasa. Aku ingin memeluknya, tapi tanganku kaku. Aku ingin menjauh, tapi aku tidak tahu kemana harus pergi. Aku terjebak. Aku mencoba berbicara baik-baik. Aku bilang, aku sakit. Aku bilang, aku hancur. Aku bilang aku tidak bisa menerima ini begitu saja. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutku seperti jatuh ke ruang kosong. Dia tidak benar-benar mendengar. Baginya, masalahnya sederhana. Kan gak ada perasaan, kan kamu masih istriku. Kan aku tetap pulang ke rumah. Seolah-olah kesetiaan hanya soal pulang, bukan soal menjaga hati. Yang paling menyakitkan bukan saat dia membela diri, tapi saat dia tidak merasa bersalah. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan, tidak ada rasa takut kehilangan. Disitulah aku sadar, aku sedang berjuang sendirian untuk sebuah pernikahan yang mungkin sudah dia lepaskan sejak lama. Hari demi hari, aku mulai berubah. Aku jadi lebih pendiam, lebih sering melamun, lebih mudah lelah. Aku tidak lagi peduli dengan penampilanku. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku kehilangan motivasi. Untuk apa berdandan kalau aku tetap tidak cukup? Untuk apa tersenyum kalau hatiku terus dipatahkan? Anak-anakku mulai bertanya, "Bunda, kenapa sering diam? Bunda, kenapa kelihatan capek?" Pertanyaan itu menghantamku lebih keras daripada pengkhianatan suamiku. Aku tidak ingin mereka tumbuh melihat ibunya hancur. Aku tidak ingin mereka belajar bahwa perempuan harus diam saat disakiti. Tapi aku juga tidak tahu harus bagaimana. Aku bertahan bukan karena cinta. Aku bertahan karena bingung. Aku berdiri di persimpangan antara mempertahankan rumah tangga dan mempertahankan mentalku sendiri. Setiap pilihan terasa salah. Kalau aku pergi, aku takut merusak masa depan anak-anak. Kalau aku tinggal, aku tahu aku sedang menghancurkan diriku sendiri. Ada satu malam di mana aku duduk sendirian di dapur. Lampu redup, semua orang tidur. Aku menangis tanpa suara, bukan karena dia jajan perempuan, tapi karena aku sadar aku sudah kehilangan diriku sendiri demi seseorang yang tidak lagi menjagaku. Aku tidak mengenali perempuan di cermin itu. Matanya kosong, senyumnya palsu, dan hatinya terlalu sering terluka. Di titik itu aku berhenti bertanya, kenapa dia melakukan ini? Dan mulai bertanya, kenapa aku terus mengizinkan diriku disakiti? Pertanyaan itu menamparku keras, karena jawabannya sederhana tapi pahit. Karena aku takut
Takut sendirian, takut gagal, takut dianggap tidak becus menjadi istri. Pelan-pelan, aku mulai membangun tembok. Bukan tembok untuk membalas dendam, tapi tembok untuk melindungi diriku sendiri. Aku berhenti berharap dia berubah. Aku berhenti menunggu permintaan maaf yang tidak pernah datang. Aku mulai menyimpan energiku untuk hal-hal yang masih bisa kuselamatkan. Diriku dan anak-anakku. Aku tidak langsung pergi. Aku tidak juga langsung memaafkan. Aku berada di tengah-tengah. Belajar bernapas. Belajar berdiri. Belajar menerima kenyataan bahwa cinta saja tidak cukup kalau tidak disertai rasa hormat. Dan dari semua pelajaran pahit itu, aku akhirnya memahami satu hal penting. Berselingkuh bukan soal khilaf. Bukan soal kurang perhatian, bukan soal istri tidak sempurna. Berselingkuh adalah keputusan, dan setiap keputusan punya konsekuensi. Aku tidak tahu bagaimana akhir ceritaku nanti. Apakah aku akan pergi, atau aku akan bertahan dengan batas yang tegas. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi mengorbankan diriku demi seseorang yang sudah mengkhianatiku. Kalau kamu masih dengerin ceritaku sampai sini, berarti kamu juga pernah ngerasain apa yang aku rasain saat ini. Dengerin aku ya. Kamu tuh gak lebay, gak drama. Kamu cuma capek disakitin sama orang yang harusnya jaga kamu. Kamu cuma pengen satu hal, disetiain. Dan itu bukan minta berlebihan. Jadi, apapun keputusan kamu nanti, mau bertahan atau akhirnya ninggalin dia, tolong satu aja, jangan hancurin diri kamu sendiri demi orang yang sudah sia-siain pengorbananmu. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, tulis komentar, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya.